varietas Amara ini saya bagi ke 2 stop kran ya teman-teman. Jadi per stop kran itu 750 pokok. Jadi 2 stop kran ini berisi 1500 saja ya, atau ini saya buang. Jadi 3 cabang sekunder, 1 cabang utama saya pelihara. Jadi 4 ranting atau 4 rotan saja yang akan saya pelihara, dan insya Allah akan saya buahkan 2 untuk varietas Amara ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Jumat berkah barokah. Cuaca dari pagi sampai saat ini cerah panas ya. Dan saya ucapkan selamat untuk para senior saya, suhu-suhu saya, yaitu Mas Rian di Ringin Rejo Anak Tuha yang melakukan proses polinasi hari ini. Kemudian ada juga Kajine yang ada di Rumbia juga melakukan polinasi. Untuk Mas Anto yang di Kijung juga melakukan topping pucuk. Luar biasa pengetahuan tentang hari bagusnya ya teman-teman. Kawan-kawan, hari ini Ayah TV akan bersama-sama teman-teman untuk mencoba mempelajari tentang proses pemangkasan pucuk maupun seleksi cabang. Jadi ada beberapa metode petani semangka khususnya di Indonesia tentang topping atau tidak topping pucuk untuk tanaman semangka, dan juga metode penyiraman kohe untuk tanaman semangka. Apa fungsi dan kelebihan daripada kohe ini, rendaman, terutama untuk masa-masa vegetatif ya, dan juga generatif untuk tanaman semangka ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita bersama-sama nantinya menambah wawasan dan menambah juga hasil produksi untuk budidaya tanaman semangka kita. Kemudian sahabatku yang bertanya cara merendam kohe, ini adalah rendaman kohe, jumlahnya 8 karung ini ya teman-teman. Caranya itu teman-teman tinggal membeli kohe murni. Kalau bisa yang sudah difermentasi di Malaysia, rata-rata sudah difermentasi ya, tetapi kalau di Indonesia ini kita harus fermentasi sendiri. Jadi teman-teman beli kohe murni, kemudian dibuka, dijemur ya. Setelah dijemur, semprotkan M4 saja ya, jadi ya. Kemudian setelah itu dimasukkan lagi, dibagi ke dalam karung-karung lagi ya, lalu dimasukkan ke lubang ini dan dikasih air. Dalam waktu 3 hari sudah oke ya, sudah boleh diaplikasikan ke tanaman. Itu kejelasan untuk proses perendaman kohe teman-teman. Pengaplikasiannya kalau saya biasa setelah munggel ya, atau sebelum munggel pun boleh ya. Ini penambahan air kohe ini bagus untuk pertumbuhan tanaman juga pembuahannya. Jadi sudah boleh disedot. Caranya siram dulu pakai air kosong dalam beberapa menit ya, atau 1 menit atau 2 menit, baru dibuka keran, disedotkan air kohe ini. Dia juga membantu ya untuk kebugaran daun dan juga kekuatan batang daripada resapan, karena juga mengandung unsur hara baik nitrogen maupun fosfatnya ya untuk kohe ini. Lalu rekan-rekan yang biasa memakai drip tetes atau drip biasa juga ya, drip tubeless, saya sarankan untuk rajin mencuci ujungnya, apalagi dilakukan penyiraman kohe. Jadi biar tidak gampang sumbat. Kalau gampang sumbat nanti pupuk atau nutrisi yang kita berikan melalui drip itu tidak sampai ke tanaman.
Kebetulan yang varietas Amara ini saya bagi ke 2 stop keran ya teman-teman. Jadi per stop keran itu 750 pokok. Jadi 2 stop keran ini berisi 1500 tanaman. Itu varietas Amara. Saya memakai selang pembaginya 2 in kawan-kawan. Pengikatnya saya bawa dari Malaysia, ini klip namanya ya. Untuk dripnya ukurannya 0,5 mm ya, atau setengah in. Kemudian pembaginya saya menggunakan 2 in. Untuk selang induknya 3 in. Jadi begini sistem kerjanya untuk shock atau sambungan ataupun dinamakan dop-dopannya itu memang sudah sintetis ya, sudah dibuat. Baiklah kawan-kawan, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yang kita bahas tentang topping pucuk atau pangkas pucuk, atau disebut juga munggel. Seperti itu ya, bahasa tenahnya munggel. Artinya pemangkasan pucuk atau cabang utama, cabang primernya. Ini adalah cabang primernya untuk mempercepat pertumbuhan cabang sekunder di bawahnya. Tetapi teman-teman, untuk diketahui ini adalah varietas Amara saya yang sampai hari ini sudah berusia 16 ya, ini Jumat 16 AST. Jadi teman-teman, saya tidak melakukan pangkas pucuk atau potong pucuk. Jadi pucuk atau cabang primer ini utamanya ya, cabang utama ini saya tidak pangkas. Jadi benih Amara ini ada sekitar 1500 pokok saya tanam, dan semua tidak saya pangkas pucuk atau topping pucuk. Tetapi nanti saya usahakan menyeleksi atau memilih cabang. Jadi ini masih tahap praktek, saya pun belum pernah melakukannya. Jadi yang ingin saya garis bawahi bahwa kalau ini dilakukan, memang kelajuan dari pucuk utama ini lebih laju daripada cabang di bawahnya atau cabang sekundernya. Teman-teman udah lihat ini cabang sekundernya seperti ini ya, masih tetap di bawah cabang utama. Menurut saya pembahasannya seperti itu. Jadi ringkasnya nanti teman-teman, saya akan memelihara 1 cabang ini, kemudian saya pelihara lagi 3 cabang yang saya anggap kuat atau besar. Jadi contohnya ini cabang utama, kemudian saya pelihara ini, kemudian ini dan ini, 3 cabang saja ya, atau ini saya buang. Jadi 3 cabang sekunder, 1 cabang utama saya pelihara. Jadi 4 ranting atau 4 rotan saja yang akan saya pelihara, dan insya Allah akan saya buahkan 2 untuk varietas Amara ini teman-teman, karena saya baru mencoba ini ya. Kemudian kalau hal itu dilakukan, maka diperlukan lagi yaitu pemangkasan tunas atau tunas yang biasa tumbuh di ketiak-ketiak daun. Jadi ini belum nampak tumbuh ya teman-teman, untuk tunas-tunas yang akan kita pangkas. Nah seperti ini ya, nanti kita pangkas. Aduh patah ini coy. Nggak apa-apa ya buat teman-teman. Jadi terus kita sharing saja. Jadi teman-teman, untuk proses Amara ini saya hanya akan melakukan pemangkasan cabang dan tidak melakukan topping. Akan saya praktekkan bagaimana nanti hasilnya untuk proses ini, apakah lebih besar size-nya ataukah lebih mudah dari perawatannya. Dan ini pun saya contohkan lagi teman-teman, ini cabang utama atau cabang primernya, sedangkan cabang-cabang di bawahnya masih relatif pendek ya. Jadi menurut saya tetap paling bagus itu di topping, sehingga seragam pertumbuhan daripada anak cabang maupun cabang utamanya.